Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Jamaah sekalian, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang banyak memberikan kepada kita nikmatnya sehingga kita masih di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin sedikit berbicara tentang sebab-sebab orang itu meraih husnul khatimah. Husnul khatimah adalah kesudahan yang baik, impian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman menginginkan dia meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Husnul khatimah adalah merupakan kesimpulan dari seluruh aktivitas setiap manusia selama hidupnya. Jadi seakan-akan kalau kita ibaratkan husnul khatimah itu adalah rangkuman, kesimpulan, ringkasan dari kehidupan kita. Umur kita berapa, itulah detik-detik kita meninggal dunia dalam kondisi seperti itu. Maka dari sini kita sudah mengetahui gambaran selama ini umur kita habiskan untuk apa. Maka nanti kesimpulan itulah yang akan menentukan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah atau su'ul khatimah, waliyadzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Amalan itu tergantung pada akhirnya. Kalau akhirnya baik, maka dia akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau akhirnya buruk, waliyadzubillah, ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dalam kondisi meninggal su'ul khatimah. Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini menunjukkan kesimpulan dari kegiatan kita, aktivitas kita yang telah kita lakukan dari pagi sampai malam, baik itu kita melakukan kebaikan atau kita melakukan keburukan, maka disimpulkan di hidup akhirnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah adalah kesibukannya orang-orang soleh. Husnul khatimah adalah kesibukannya orang-orang soleh. Kenapa jemaah? Karena orang soleh dia sibuk memikirkan bagaimana kondisi dia meninggal dunia. Ini yang penting jemaah. Ya, kita hidup di dunia sekali. Tujuan kita hanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong jangan sibukkan dengan hal-hal yang melalaikan kita sehingga kita dikhawatirkan di akhir hayatnya kita meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, waliyadzubillah. Maka dari itu kita sudah tahu semua
Yang berat apa jamaah? Yang berat adalah tatkala kita istiqomah, disitulah letak keberatan, yaitu apa? Digoda oleh syaitan. Ya. Maka dari itu tatkala kita terbenak, terbesit untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka dari itu jamaah, kita ingat, bisa jadi tatkala kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah saatnya Allah mencabut nyawa kita. Ini yang kita takutkan jemaah. Kalau kita lihat kekhawatirnya para sahabat, orang-orang soleh terdahulu, mereka semua khawatir. Khawatir dari apa? Khawatir dari meninggal dalam kondisi su'ul khotimah, keburukan. Kita akan sebutkan dalil-dalil bukti bahwa orang-orang soleh itu takut, khawatir dari meninggalnya kondisi su'ul khotimah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dari Ibnu Abi Al-Mulaikah, berkata, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Kata beliau, siapa ini? Ibnu Abi Al-Mulaikah. Beliau mengatakan, aku bertemu 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua sahabat yang ia temui sampai 30 sahabat tersebut, mereka seluruhnya khawatir kalau meninggal dunia dalam kondisi su'ul khotimah. Jadi tidak ada seorang pun dari salah seorang sahabat yang mereka merasa aman. Sahabat pun mereka nggak aman jamaah. Mereka para sahabat yang sudah dijamin masuk surga, para sahabat sudah Allah pastikan di dalam Al-Quran, sabaquna bil iman. Kemudian sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semuanya. Tapi mereka tidak merasa aman dari kondisi meninggal dunia ini dalam kondisi su'ul khotimah. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah mengabarkan di dalam hadis yang sahih, tatkala Rasulullah SAW sedang menyebutkan Asyrah Mubasyirin bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Di antaranya adalah ada Abu Bakar, Umar. Dan Umar, ketika disebutkan Umar fil Jannah, Umar tidak merasa aman. Kalau kita mungkin, oh saya aman, saya sudah dijamin masuk surga. Ini sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka yang sudah dijamin masuk surga, itu pun mereka nggak tahu dalam kondisi apa dia meninggal dunia. Di antara bukti, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Umar fil jannah wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama ana fil jannah ra'aitu fiha daron. Faqultu liman hadhihi? Faqila li Umar bin Khattab." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah pernah bersabda, kata Mu'adz bin Jabal, ketika aku di dalam surga, kata Rasulullah nih, aku melihat rumah yang sangat megah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, ini rumah siapa? Ini Nabi loh. Nabi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga dan dihadapkan rumahnya siapa? Mahadihi. Rumahnya siapa ini? Jawab malaikat tersebut, hadihi baitul Umar. Ini adalah rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Umar bin Khattab sudah disediakan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala, namun Umar tetap tidak merasa aman. Di antara bukti, Umar datang kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Siapa Hudzaifah ibnul Yaman? Seorang sahabat yang dia itu tahu rahasia Rasulullah. Jadi rahasia-rahasia yang disebutkan oleh Rasulullah itu diketahui oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Siapa orang-orang yang nifak, siapa orang-orang munafik ketika itu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala tatkala mendengar hadis ini, dia langsung meng-cross check. Wahai Hudzaifah ibnul Yaman, apakah ada namaku yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah menyebutkan si fulan munafik, si fulan munafik?
Ini bukti bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala tidak merasa aman. Dia khawatir kalau dia termasuk orang yang munafik. Dia tanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman, apakah Umar ada kenifakan di dalam jiwanya? Kemudian jamaah sekalian, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang mengkhawatirkan oleh ulama tadi sahabat, kita akan nukilkan di antara ulama yaitu tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri. Disebutkan di dalam kisahnya, dinukil oleh Al-Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan wa kana Sufyan yashtaddu qalaqahu min as-sawabiqil awal khawatim kana yabki fayaqulu akhafu an akuna min umil kitab sakiyan wa yabki yaqulu akhafu an aslibal iman indal maut. Lihat ini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri adalah tabi'in yang dia dijuluki adalah sajadah, ahli sujud. Bahkan suatu ketika dikisahkan Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala, dia tatkala dikejar oleh penduduk Madinah, dia pergi ke Yaman sampai dia berpura-pura menjadi tukang kebunnya orang Yaman tersebut. Agar apa? Agar dia tidak mau dijadikan pemimpin pejabat. Lihat dulu para ulama menjauhi dunia karena dia takut dunia akan melalaikan negeri akhiratnya dia. Dari sini bukan berarti gak boleh dunia, bukan maknanya demikian. Boleh dunia, cuman memperhatikan dunia itu sesuai dengan kadar keimanan seorang hamba tersebut. Kira-kira bisa gak kita, Allah bukakan harta bagi kita, kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu jamaah. Terkadang kita ingin seperti si fulan. Ya Allah, aku ingin seperti si fulan yang dibukakan hartanya luas. Aku mungkin mau bersedekah, aku mau menyumbang pondok pesantren, yatim piatu. Belum tentu jamaah. Belum tentu kita diberikan harta sebanyak itu bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah sudah mengatakan dalam ayatnya wa qalilum min ibadiyah syakur. Hanya sedikit hambaku yang bersyukur. Sampai diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, pernah kita juga kisahkan. Umar bin Khattab tatkala dia keluar dari rumahnya, dia melihat seorang laki-laki, dia sedang berdoa di depan Ka'bah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat doa tersebut, Allahumma ja'alni minal aqalin. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang sedikit. Awal kali Umar mendengar doa ini, Umar belum paham, ini laki-laki doa apa ini? Umar tidak memperdulikan, dia menyelesaikan tawaf sampai 7 kali. Di tawaf kedua, laki-laki ini hanya berdoa, Allahumma ja'alni minal aqalin. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang sedikit. Terus di tawaf kedua sampai selesai, akhirnya Umar ingin menegur. Ya rajul, ma hadza doa? Apa doamu ini? Dari tadi, dari tawaf yang pertama sampai tawaf ke-7, kamu doanya satu saja. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang sedikit. Apa kata laki-laki ini? Dan subhanallah, ini jawaban yang ternyata membuktikan kebenaran Al-Quran. Kata laki-laki tersebut, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, bukankah Allah Ta'ala berfirman wa qalilu min ibadiyasy syakur? Langsung tersentuh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan beliau menangis. Menunjukkan apa? Laki-laki ini paham, minta kepada Allah agar dimasukkan dalam golongan yang sedikit. Siapa golongan sedikit jamaah? Hamba Allah yang bersyukur. Ya, dan iblis juga telah merealisasikan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, aku bersumpah. Iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku akan datangi hambamu dari arah depan. Aku nggak bisa menggoda dari arah depan, dari arah belakang. Aku nggak bisa menggoda hambamu dari arah belakang, arah kanan, arah kiri. Apa kata iblis? Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Dan engkau akan dapati sedikit hambamu bersyukur. Ternyata benar.
Dan syukur, orang yang tidak bersyukur ini bukan hanya orang kaya saja. Bahkan orang miskin pun gak bersyukur dia terkadang. Subhanallah. Maka dari itu, ya, tatkala kita diberikan kenikmatan sekecil apapun, bersyukurlah. Karena di luar sana masih banyak orang yang tidak mendapatkan kenikmatan yang kita rasakan. Kita lihat saudara kita jamaah di Suriah. Belum lama kita dikabari teman-teman kita yang ada di Yaman. Mereka ada yang makan kucing. Bayi anak kecil mereka yang seharusnya mendapatkan asupan gizi dari uminya. Tapi apa? Dia terlantarkan di jalan-jalan. Gak ada yang bisa mengurus. Suriah, Palestina, seterusnya. Kita melihat kabar dari teman-teman kita di sana mengenaskan. Kita terkadang membuang nasi. Terkadang lauk sisa mungkin kita malas untuk mengangkat sehingga basi. Kita lihat saudara di luar sana. Jangan sampai jamaah, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan kita nggak syukuri, para ulama menyebutkan akan ditarik, dicabut nikmat tersebut yang kita nggak inginkan jamaah. Maka dari itu sekecil apapun nikmat kita harus syukuri jamaah. Terlebih lagi kita sudah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemudahan seluruhnya. Dunia kita ini aman, Indonesia ini aman. Kita mau bepergian gak ada rasa cemas takut. Aman, gak ada perampokan di tengah jalan, gak ada penindasan negara lain. Subhanallah, kita mau mengaji, kita mau taklim, kita mau belajar agama, bebas. Kita beribadah kepada Allah bebas. Maka dari itu, ini sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri, terlebih lagi kemerdekaan ini. Ya. Kemerdekaan ini adalah merdeka kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus disyukuri. Itulah para ulama Sufyan Ats-Tsauri, Umar bin Khattab itu juga tidak aman dari apa? Dari kondisi apa dia meninggal dunia. Kita nggak tahu jamaah. Nggak ada jaminan bagi kita. Wala ana, wala antunna semua, wala anti, semua yang ada di masjid ini nggak ada jaminan. Oh, kalau yang sudah kenal ngaji, dia meninggalnya husnul khotimah. Belum tentu jamaah. Belum tentu. Nanti kita insya Allah akan sebutkan hadis yang menjadikan kita takjub dan mungkin terkaget-kaget. Yaitu ada orang yang dia beramal amalan ahlu surga. Namun di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kita akan sebutkan nanti di tengah kajian tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya kita akan membahas poin inti di sini ya. Jadi inti pembahasan kita itu di sini malah. Tadi hanya mukadimah. Mukadimah itu pembukaan awal bagaimana husnul khotimah itu apa sih? Kenapa para sahabat pun mereka khawatir? Ulama pun takut kalau mereka itu meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Kita juga harus takut jamaah. Kita beribadah pagi, siang, sore, malam, sholat sunnah, puasa sunnah, mengerjakan kebaikan. Bisa jadi pas kita melakukan dosa dan maksiat, ternyata Allah cabut nyawa kita. La haula wala. Ini yang kita takutkan jamaah. Kita akan membahas yaitu kiat-kiat agar kita meraih husnul khotimah. Ini pembahasan yang penting di sini. Maka disinilah pembahasan kita adalah yang ini, kiat-kiat meraih husnul khotimah. Ya mungkin yang punya buku catatan atau nyatet di HP bisa dicatat. Yang pertama, kiat-kiat meraih husnul khotimah yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh kok bisa Ustaz? Kok takwa modalnya? Iya. Karena sebaik-baik bekal untuk berjumpa kepada Allah, bekal apa? Ketakwaan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah bersyair. Syair itu biasanya kalau dalam bahasa Indonesia itu puisi atau pantun. Ya. Pantun. Ya. Imam Syafi'i pernah bersyair. Dalam syairnya beliau mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza jana lailun hal ta'isu ilal fajri. Syair yang pendek namun maknanya dalam jamaah. Apa kata beliau? Tazawwad minat taqwa. Berbekalah kalian dengan bekal
ketakwaan. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri, kalian itu tidak mengetahui. Idza jana lailun hal ta'ishu ilal fajri, apabila malam sudah tiba, maghrib, siapa yang bisa menjamin kalau besok pagi kita masih hidup? Gak ada jaminan jamaah. Gak ada jaminan nanti malam kita tidur, besok subuh kita masih bangun, belum ada jaminan. Maka Imam Syafi'i menasihatkan apa? Tazawwad minat taqwa, berbekalah kalian dengan ketakwaan. Apabila malam sudah datang, hal ta'ishu ilal fajri, apakah kita bisa hidup di pagi hari? Belum tentu. Maka kalau kita sudah berbekal dengan ketakwaan, di malam hari kita sebelum tidur berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hilangkan rasa benci, hasad yang pernah kita sampaikan kajian sebelumnya. Insya Allah kalau kita dicabut nyawanya, tidak dikembalikan rohnya, kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Insya Allah biidznillah. Itu modal pertama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil yang beriman, berarti kita semua. Allah enggak manggil orang kafir. Allah enggak manggil orang Yahudi. Allah enggak manggil orang-orang zalim, munafik, tidak. Allah panggil kita semua ini jamaah. Allah memanggil kita berarti sayang dengan kita. Berarti apa? Keimanan yang kita pegang ini jagalah sampai kita wafat. Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi muslim, yaitu bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kemudian juga Allah taala berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara takwa dengan jalan keluar. Ini menunjukkan apa? Para ulama menafsirkan ucapan firman Allah Subhanahu wa taala ini, tatkala Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Apa ini jalan keluar? Para ulama ahli tafsir menyebutkan, yaitu tatkala kita sakaratul maut, itu kita dalam kondisi kesusahan jamaah. Kita mengandalkan siapa? Terkadang kondisi sakaratul maut, kita nggak kenal samping kita. Kondisi sakaratul maut nggak kenal bapak kita, nggak kenal umi kita, saudara kita nggak kenal, kita butuh Allah. Maka siapa yang dia dalam kondisi sehatnya, kondisi lapangnya dia bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Kapan? Tatkala sakaratul maut. Semoga kita bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Kemudian kenapa takwa itu bekal modal yang paling utama untuk kita meraih husnul khotimah? Karena orang yang bertakwa Allah sediakan surga. Allah sifatkan 4 sifat orang yang bertakwa. Minimal kita masuk dalam 4 sifat ini jamaah. Kalau kita nggak bisa masuk 4-4-nya, minimal 1 wes. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hada ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Sifat orang yang bertakwa Allah sebutkan dalam Al-Quran. Siapa sifat mereka? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Allah dekatkan surga bagi orang-orang yang bertakwa ini. Allah sediakan siapa? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hada ma tu'aduna likulli awwab. Likulli awwab. Setiap orang yang senantiasa kembali. Kita terjatuh dalam dosa jamaah, kembali bertobat, merenungi dosa kita. Orang yang seperti ini dimasukkan dalam golongan orang yang bertakwa. Kemudian likulli awwabin hafid. Itu apa? Orang yang senantiasa menjaga syariat Allah. Kita jaga halal dan haram. Kita tahu ini halal, kerjakan. Kita tahu ini haram, kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, sifat yang bertakwa, man khosyar rahmana bil ghaib. Yang dia dalam kondisi sendiri, dia takut kepada Allah. Ini bahaya jamaah. Sudahkah kita dalam kondisi sendiri bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau malah kita dalam kondisi sendiri melanggar syariat Allah?
melanggar perintah-perintah Allah. Okelah, mungkin kita di khalayak rame bisa bertakwa kepada Allah. Di depan manusia kita seakan-akan orang soleh atau solehah. Namun sangat sayang, tatkala kita kondisi sendirian, kita ternyata menjadi sahabat dekat iblis jamaah. Naudzubillah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga keimanan kita dalam kondisi sendiri. Bahaya jamaah, benar, wallahi ana bersumpah ini. Kondisi sendiri adalah kondisi di mana iblis, syaitan laknatullah alaih sangat kuat sekali menggoda kita. Gak ada orang yang melihat, wala anak kita, wala pasangan kita, wala ibu kita, wala bapak kita, semuanya gak melihat. Hanya kita dengan Allah. Bisakah kita takut kepada Allah dalam kondisi sendiri? Atau malah kita melakukan dosa dan maksiat? Terlebih lagi di zaman sekarang jamaah. Zaman media sosial ini sangat marak sekali. Para ulama menyebutkan ini media sosial wasilah menuju kebaikan bisa, wasilah menuju keburukan juga bisa, tergantung yang menggunakan jamaah. Ya, maka kita sendiri mengintrospeksi diri kita sendiri, belum tentu juga kita selamat dalam kondisi seperti itu. Kemudian yang terakhir, man khasyya rahmana bil ghaib wa jaa bil qalbi munib. Hamba-hamba Allah yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Subhanallah. Itulah 4 sifat orang yang bertakwa. Kita ulangi, yang pertama apa? Yaitu awwab, yang menjaga. Yaitu awwab itu orang yang kembali, afan. Kemudian hafid, yang menjaga agama Allah. Kemudian yang ketiga adalah, dan ini yang paling berat, dia dalam kondisi sendiri bisa bertakwa, takut kepada Allah. Yang terakhir, datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Minimal kita masuklah satu saja wis. Misal kita nggak bisa, yang kita datang kepada Allah hati yang bersih, minimal kita menjaga agama Allah. 4 sifat ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Itu tadi, ya. Modal utama yang pertama kita sebutkan untuk meraih husnul khotimah adalah apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Modal kedua atau kiat-kiat yang kedua kita mendapatkan husnul khotimah. Bertaubat. Yang kedua adalah bertaubat. Kenapa taubat? Karena Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan at-taubatu wadifatul umur. Taubat adalah kewajiban seumur hidup, kata beliau. Kenapa? Karena selagi kita masih hidup jamaah, masih kita melakukan dosa dan maksiat. Berarti kalau kita belum meninggal dunia, kita masih hidup ini jamaah, kewajiban taubat itu ada nempel pada diri kita. Terus, kenapa? Selagi manusia itu hidup, sangat memungkinkan untuk melakukan dosa. Makanya kembali tadi, awwab, orang yang awwab itu tadi, orang yang senantiasa kembali. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bersegeralah kalian kembali ke ampunan Allah. Allah perintahkan ini. Kembalilah ke ampunan Allah agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu surga yang seluasnya langit dan bumi. Lihat. Allah memerintahkan kita untuk segera kembali. Kenapa jamaah? Allah memerintahkan kita segera kembali karena dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibni Adam, antum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa anna aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam seluruhnya, kita dipanggil ini, anak Adam seluruhnya, berarti masuk semua. Muslim, mukmin, kafir semua, anak Adam semua. Antum tukhti'un, kalian pagi, siang, sore, malam tukhti', berbuat salah. Tapi Allah ngasih solusi. Apa solusinya? Wa anna aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dan aku adalah Rabb yang mengampuni seluruh dosa, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah ampun kepadaku. Jadi Allah bukan hanya memvonis saja jamaah. Kalau Allah mengatakan antum tukhti', sudah titik hadisnya sampai situ, mungkin akan muncul di benak kita bahwa Allah zalim. Tapi Allah enggak zalim. Allah sangat penyayang kepada hambanya. Allah menerima taubatnya hambanya. Allah kasih solusi.
Kalau kita melakukan dosa dan maksiat, Allah punya solusi. Apa solusinya? Kembali kepada Allah. Kembali kita. Sholat taubat tatkala kita terjatuh dalam dosa. Melakukan amal soleh. Sehingga amal soleh ini menghapuskan dosa. Lakukan sebanyak kita amal soleh jamaah. Karena kita nggak tahu amal soleh mana yang mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama mengingatkan. Ini perhatikan jamaah. Jangan pernah meremehkan amal soleh sekecil apapun itu amal soleh. Mungkin bisa jadi ada orang yang cuman mungkin punya amal solehnya apa? Menyingkirkan gangguan di tengah jalan. Itu saja mungkin. Dia mungkin sholat-sholat sunnah ia tinggalkan. Tapi dia punya amalan ikhlas. Yaitu menyingkirkan gangguan di jalan. Atau mungkin yang bagian dia yang suka ke masjid nata sandal. Itu mungkin kalau kita lihat remeh kan. Tapi subhanallah jangan meremehkan amal soleh. Bisa jadi amal inilah yang mengantarkan kita ke dalam surga. Lah terus amal yang besar kemana Ustadz? Amal yang besar para ulama menyebutkan amalan besar mengandung ujub, riya, sum'ah. Kita perhatikan misal kita contohkan amal-amalan yang pahalanya besar ya. Sholat malam, sodaqoh, haji, umroh. Ini amalan pahalanya besar. Begitu juga rintangannya besar jamaah. Kalau kita nggak jaga, sirna itu semua. Sholat malam luar biasa. Tapi kalau kita umbar, pagi kenapa kamu nggak kelihatan? Oh saya sholat malam. Nggak perlu disebutkan. Terkadang mungkin kita ikhlas di malam hari. Paginya kita cerita. Kemarin kita sedekah, besoknya kita cerita. Nggak usah cerita. Ya. Kenapa jamaah? Karena syaitan berusaha ingin menghapuskan amal soleh yang sudah tercatat di malaikat itu. Maka dari itu, kenapa amal kecil itu terkadang malah ikhlas? Karena amal kecil itu kita menganggapnya apa? Biasa. Kayak sudah jadi rutinitas. Maka ingat, jangan pernah meremehkan amalan kecil. Bisa jadi amalan kecil itulah yang membawa kita ke surga. Loh yang besar kemana? Yang besar bisa jadi sirna, terhapus. Karena riya, pingin dilihat orang. Pingin dilihat mertua, pingin dilihat menantunya, pingin dilihat temannya kalau dia itu adalah orang soleh atau soleha. Maka apa? Semua amalan itu sirna. Atau mungkin sum'ah, pingin didengar. Oh si fulan seperti ini, seperti ini. Atau bahkan ujub. Dia nggak ria, dia nggak pingin didengar, dia tidak pingin dilihat, tapi ujub. Dan ujub ini nggak kelihatan jamaah. Ujub hanya yang tahu adalah dirinya sendiri sama Allah. Kenapa? Ujub ada pada diri kita. Yaitu apa? Dalam diri kita, kita merasa orang soleh, kita merasa pinter, itu sudah ujub jamaah. Apalagi kalau kita sudah merasa kita lebih baik daripada orang lain. La haula wala quwata illa billah. Maka itu tadi apa? Meraih yang kedua apa? Bertaubat. Istighfar kepada Allah karena kita butuh ampunan Allah tatkala di akhir hayat kita jamaah. Kita sakaratul maut, detik-detik kita mau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, butuh ampunan Allah. Berapa banyak pagi, siang, sore, malam kita mungkin tergelincir lisan kita melakukan dosa. Di sore hari Allah ingin cabut nyawa kita, alhamdulillah kita sudah banyak beristighfar. Kita nggak tahu di pagi hari kah kita dicabut nyawanya. Kita nggak tahu juga apakah zuhur nyawa kita dicabut. Kita juga nggak tahu apakah sore hari atau malam hari atau di subuh hari. Maka penuhilah hari-hari kita, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa? Yang ketiga. Meraih husnul khotimah yang ketiga. Mengingat kematian. Nah, ini penting jemaah. Yang pertama bertakwa, yang kedua bertobat, yang ketiga mengingat kematian. Terkadang kita lalai jemaah. Lalai dengan dunia, lalai dengan kesibukan aktivitas kita, sehingga kita lalai, kita akan masuk ke dalam liang lahat. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Apa ini pemutus kelezat? Kematian. Maka dari itu sebenarnya Allah sudah memberikan peringatan kepada kita. Lewat apa?
lewat berita-berita saudara kita meninggal dunia. Itu sebenarnya peringatan yang paling bagus jamaah. Kenapa? Kita akan nyusul mereka. Baik tahun ini maupun tahun yang akan datang pasti akan nyusul kita. Tinggal kita sedang nunggu antrian saja jamaah. Nggak tahu kita ini, ya. Besokkah, bulan depan, tahun depan, apakah kita masih bisa berjumpa di bulan suci Ramadan atau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu taala alam, nggak ada yang tahu. Maka dari itu selagi kita nggak tahu, persiapkan sebanyak-banyaknya. Seperti kayak kita ingin melakukan perjalanan jamaah. Kalau mau melakukan perjalanan, kita siapkan semua bekal makanan, minuman, uang dan seterusnya agar kita nanti di tengah jalan bannya bocor, kehabisan, maka kita sudah sedia. Begitu juga kita ini jamaah. Kita ini sedang perjalanan menuju akhirat. Maka perbanyaklah bekal yang banyak. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda kepada kaum Ansor, "Fa'ayyul mu'minina aqyasu." Rasulullah sedang bersabda di depan orang-orang Ansor ini. Rasulullah mengatakan, siapa orang yang beriman yang paling cerdas? Maka beliau melanjutkan, qala aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang yang paling cerdas adalah orang yang sering mengingat kematian. Kenapa dia cerdas ya, Ma? Karena dia tahu dia itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berjumpa sesuatu yang pasti. Kalau dunia kan belum pasti, jemaah. Kita mau mendapatkan harta atau tidak kan belum tentu pasti. Kita meninggal dalam kondisi apa belum tentu pasti. Yang jelas kepastian adalah kematian. Oleh karena itu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapkan diri kita. Ya, karena kita nggak tahu dalam kondisi apa kita meninggal dunia, maka kita harus mempersiapkan kematian tersebut, banyak mengingat. Kita akan sebutkan musibah orang yang tidak mengingat kematian. Ada, ya. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada 3 perkara orang yang tidak mengingat kematian. Dia akan mendapat apa gitu. Maksudnya apa? Orang lalai dalam masalah dunia, aktivitasnya dia, maka apa? Maka dia akan ditimpa 3 perkara. Yang pertama, orang yang tidak mengingat kematian, kata Rasulullah SAW, taswifut taubah. Orang yang tidak mengingat kematian akan menunda-nunda taubat. Dia lupa. Dikira umurnya masih panjang. Dan pernah kita sampaikan, iblis, syaitan, dia kalau menggoda hamba, itu adalah menunda. Pernah kita sampaikan, di masa muda, dia mungkin ingin ke masjid, taat kepada Allah. Apa kata syaitan? Nanti kamu masih muda. Gunakan umurmu untuk senang-senang dulu. Nanti kalau sudah menikah baru tobat. Akhirnya apa? Dia dalam kondisi seperti itu, dia menikah. Tapi setelah menikah dia terbesit untuk tobat. Apa iblis menggodanya? Gampang, nanti kamu belum punya anak. Santai dulu, kamu senang-senang dulu sama istrimu. Gampang tobat, gampang, tinggal astagfirullah, gampang. Kata syaitan ini menggoda, terus digoda pagi, siang, sore. Akhirnya apa? Lalai dia. Setelah punya anak, apa katanya? Anakmu masih kecil, masih 1. Terus seperti itu, anakmu masih 2 terus. Sampai sudah tua, dia sudah punya cucu, dia ingin bertobat. Gampang, nanti sebentar lagi, biar kamu sampai tua, 60 tahun nanti baru tobat. Setelah kita sudah umur 60, saatnya kita mau tobat, apakah iblis suruh menunda lagi? Malah iblis menyalahkan kita. Syaitan malah menyalahkan kita. Kamu sudah telat. Kapan kamu dahulu kecil, dahulu kamu masih muda, kamu tobat nanti-nanti. Giliran sekarang sudah tua, kamu mau tobat. Terlambat. Lihat, padahal siapa yang nyuruh tadi nanti-nanti? Syaitan. Setelah dia sudah tua, padahal kan umur yang sudah tua ini, rasa harap kepada Allah tinggikan. Sama takut rojaknya harus juga tinggi.
Tapi ketika tua, dia malah dibuat sengsara sama syaitan itu. Kamu sudah tua, sudah nggak perlu bertobat, kamu nggak bakal diterima dan seterusnya. Akhirnya putus asa dia. Itulah ya godaan syaitan kalau orang itu tidak mengingat kematian akan menunda tobat. Yang kedua, perkara yang kedua, tarkur ridha bil kafaf. Orang yang tidak mengingat kematian, dia akan ditimpa tidak merasa cukup. Terus dunia ini nggak akan selesai jamaah. Demi Allah, dunia ini nggak akan selesai. Kita sudah punya satu lembah emas, kita pasti berangan-angan enak ya kalau punya satu lembah emas lagi. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, "Lau kana li ibni Adam wadin min dhab, ayyakuna lahu wadiyan akhar." Rasulullah SAW bersabda, kalau seandainya anak Adam diberikan satu lembah emas, niscaya dia akan berangan-angan, enak ya kalau punya satu lembah emas lagi. Kita juga demikian jamaah. Allah sudah berikan kepada kita satu motor. Terkadang kita berangan-angan, enak ya kalau punya dua motor. Allah kasih itu dua motor. Apakah kita cukup? Enggak. Allah kasih satu mobil. Kita terkadang nggak cukup, enak ya kalau punya dua mobil, bisa berangkat bareng-bareng. Dan subhanallah, terkadang Allah kabulkan biar kita itu puas. Ternyata nggak puas juga jamaah. Itulah orang yang tidak mengingat kematian, dalam hatinya tidak diberikan rasa kepuasan. Terus berkurang sampai akhirnya masuk ke dalam liang lahat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, sering kita baca. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah mengatakan alhaakumut takatsur, sungguh kalian telah dilalaikan dari sikap bermegah-megahan. Para ulama menyebutkan ketika Allah tidak menyebutkan bermegahan dalam apa, berlomba-lomba dalam apa, ini umum. Tergantung kondisinya dia. Orang yang dalam kondisi jabatan, siapa yang berlomba-lomba dalam pangkat, maka masuk dalam alhaakumut takatsur. Orang yang berlomba-lomba dalam mengumpulkan benda-benda ya estetik, mungkin benda-benda antik, dia nggak akan selesai. Enak setelah dia sudah mengumpulkan benda ini, dia ingin koleksi terus, nggak akan puas. Sampai kapan? Allah Subhanahu wa taala sebutkan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke liang lahat, barulah kita diem. Sudah. Masa mau nunggu kita dikubur baru kita merasa puas jemaah? Tidak. Ya. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, orang yang tidak mengingat kematian akan ditimpa malas beribadah. Takasul fil ibadah. Orang nggak mengingat kematian, dia lalai. Dia lalai seakan-akan hidupnya panjang sehingga apa? Nantilah. Padahal subhanallah, hidayah sudah mengetuk hatinya. Perhatikan ini jamaah. Kita merasakan semua ini. Kita merasakan semua. Kita itu terkadang terbesit. Nanti sholat duhur, saya mau sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Kalau kita nggak kerjakan, nanti kita akan tertinggal itu. Iya, seperti itu. Akhirnya apa? Gampang lah, malas. Nanti masih aja jam 2 kok. Terkadang apa? Lalai sudah lewat asar. Masuk asar kita mau melakukan kebaikan nanti. Ya itulah. Karena apa? Karena dia tidak mengingat kematian sehingga Allah buat malas beribadah. Kita nunda-nunda amal soleh itu kurang baik jamaah. Ketika kita sudah diketuk pintu hidayah oleh Allah, berarti Allah sudah membukakan kita kebaikan. Maka segeralah beramal. Jangan nanti. Kita terbesit untuk sedekah, langsung segera keluarkan hartanya. Kita terbesit untuk sholat sunnah, segera. Kita terbesit untuk qiyamul lail tatkala malam hari sudah terbangun. Terkadang subhanallah, Allah Subhanahu wa taala sudah bangunkan kita tanpa pakai alarm. Dan kita rasakan semua. Bahasanya ngelilir ya. Ya, ngelilir. Jam 3 terkadang kita terbangun. Itu siapa yang mengembalikan roh itu? Allah. Ini kode ketukan hidayah Allah kepada kita untuk bangun sholat malam. Terkadang kita juga bergelut dengan syaitan. Sudah masih jam 3. Aman nanti qiyamul lail tuh bisa sampai jam 4. Tidur dulu 1 jam aman. Ternyata gimana qadarullah wa masyafa'al? Bablas jamaah.
Ya kalau bablasnya bangun sholat subuh. Kalau jam 6 bangun, lah haula. Dia sholat subuhnya pun telat. Subhanallah, ini ya tipu daya iblis itu licik sekali. Oleh karena itu, tatkala Allah sudah kembalikan roh kita, kita terbangun di jam 3, setengah 4, paksakan kita bangun, cuci muka, wudhu, insya Allah nggak ngantuk jamaah. Bener. Kita terbangun langsung cuci muka, insya Allah nggak ngantuk. Langsung sholat malam beribadah. Mohon kepada Allah. Keluhkan kesah kita kepada Allah. Kita butuh apa sama Allah Ta'ala? Ya Allah, pingin sembuh, minta kepada Allah. Ya Allah, pingin harta, minta. Pingin anak keturunan kita soleh-soleh, minta kepada Allah. Allah turun di sepertiga malam jamaah. Kita butuh kepada Allah jamaah. Kita butuh senantiasa sehat. Kita butuh keturunan kita. Misal nih, kita meninggal dunia. Siapa yang tahu kalau cucu-cucu kita beriman? Belum tahu kan? Maka minta kepada Allah agar cicit-cicit kita, keturunan kita ini terus beriman. Dan Allah kumpulkan kita di surga dengan keturunan kita jamaah. Kan kita nanti sedih kalau keturunan yang keempat kita ternyata nggak beriman. Kita dibangkitkan dalam kondisi kita sedih jamaah. Maka dari itu siapa yang tahu ketika kita meninggal dunia, kan nggak ada yang tahu. Cucu kita punya keturunan, cicit kita punya keturunan yang keempat, kelima, terusnya kan kita nggak tahu mereka beriman atau bertakwa atau tidak. Maka minta kepada Allah, Allah yang akan menjaga keturunan kita. Lihat kisahnya Musa sama Khadir itu. Ketika Khadir membenarkan tembok yang sudah roboh, kemudian Nabi Musa protes. Kenapa engkau betulkan dinding yang sudah mau roboh? Apa kata jawab Nabi Khidir tersebut? Wahai Musa, ketahuilah, dahulu wakana abuhuma soliha. Dahulu bapaknya anak ini orang soleh. Lihat, bapaknya sudah masuk liang lahat. Gak tahu dia kalau anaknya mau ditimpa apa. Allah yang jaga jamaah. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir kalau anak kita nanti ketika kita tinggal dunia, kita tinggalkan, siapa yang jaga? Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kalau kita orang soleh, gak usah khawatir. Allah yang akan jaga. Terkadang muncul, ya wajar. Nanti suaminya meninggal, siapa yang ngurus anaknya? Ibunya meninggal, iya, khawatir gak masalah. Tapi ingat, siapa yang taat kepada Allah, mengingat kematian, takwa, Allah akan jaga keturunan kita. Lihat Nabi Ibrahim, keturunannya semua Nabi. Anaknya Nabi Yakub, 10 semua orang-orang baik. Nabi Yusuf, semua. Ya, maka dari itu, mengingatlah kematian agar kita mendapatkan kebaikan husnul khotimah. Kemudian kiat-kiat meraih husnul khotimah yang keempat. Ini jam berapa? Insya Allah cukup. Yang keempat, memperbanyak amalan sirriyah. Apa sirriyah? Amalan yang tersembunyi. Ini penting jamaah. Kenapa penting jamaah? Karena di antara perkara yang bisa kita itu ikhlas adalah kondisi sembunyi. Rentang sekali kalau amal soleh itu dilihat sama orang. Subhanallah. Dan kita merasakan jamaah. Amal soleh orang itu tahu minimal, oh ini memang saya. Pasti muncul seperti itu. Maka dari itu jangan. Ya, minimal kita punya amalan tersembunyi. Bisa jadi amal yang tersembunyi ini ikhlas dan Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khotimah. Apapun itu bentuknya, banyak sekali amalan tersembunyi, banyak sekali. Bisa sholat malam, dan subhanallah, sholat malam itu hanya dia sama Allah Ta'ala. Setelah kita sudah bangunkan keluarga kita, ya, kita berdiri di hadapan Allah bermunajah. Orang semua di muka bumi ini tertidur lelap. Hanya orang-orang soleh yang bangun. Sedikit sekali kan? Maka dari itu apa? Itulah amalan tersembunyi. Orang gak tahu di rumahnya si fulan sedang sholat malam. Gak tahu kan? Amalan tersembunyi. Atau sodakoh. Yang dalam hadis sahih Rasulullah SAW pernah menyebutkan ada 7 golongan yang akan dinaungi pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya adalah orang yang dia menyodakohkan hartanya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Maksudnya apa? Tangan kanan sama kiri itu kan senantiasa berbarengan. Tangan kanan ngelakuin apa, kiri itu tahu. Ini perumpamaan Nabi.
Saking rahasianya, tangan kiri pun nggak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Maksudnya apa? Sodakolah sembunyi-sembunyi. Subhanallah, banyak para ulama-ulama yang ternyata setelah diketahui dia banyak sodako. Lihat salah seorang sahabat. Setiap malam dia memikul gandum dibagikan ke masyarakat. Gak ada yang tahu. Setiap pagi masyarakat lihat ada gandum. Masya Allah, dia makan, rakyat sejahtera. Setelah sahabat ini meninggal dunia, warga masyarakat tersebut baru sadar, kok nggak ada gandum lagi di pagi hari. Setelah ngurus jenazah, ternyata di punggungnya ada bekas memar. Ternyata dialah selama ini yang membagikan gandum. Nggak ada yang tahu, hanya dia sama Allah Ta'ala. Nah, terkadang amalan-amalan yang seperti inilah yang mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah amalan yang tersembunyi jamaah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a an takuna lahu khobi'atun min amali salihin falyaf'al." Barang siapa yang mampu memiliki amal soleh yang tersembunyi, lakukan. Kenapa? Karena itu bisa jadi ikhlas. Tersembunyi dari siapa Ustadz misal? Hatta pasangan kita, iya pasangan kita. Nggak masalah. Amal soleh sampai pasangan kita pun nggak tahu, nggak masalah. Anak kita nggak perlu tahu, nggak masalah. Kita bangun di sepertiga malam, kita sodakan dan seterusnya, nggak masalah. Ya, bukan berarti ini masalah yang harus terbuka, enggak. Ini masalah kita sama Allah Ta'ala. Bagaimana kita itu agar dibangkitkan dalam kondisi baik jamaah. Ya, kemudian yang selanjutnya, ya ini yang tadi kita ingin sampaikan. Yang hadis tadi yang membuat kita itu takut jamaah. Di sini, ternyata di sini, di bab tentang yaitu memperbanyak amalan rahasia. Kita akan membacakan hadis yang tadi kita khawatirkan. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha." Perhatikan ini jemaah, hadis yang membuat kita khawatir, takut. Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki yang dia beramal soleh. Saking banyaknya dia beramal soleh, seperti dia jaraknya dengan surga, bainahu wa bainaha ila dira. Dira itu dekat. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata kitab lauhul mahfuz, takdir sudah mendahului. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ternyata di akhir hayatnya dia melakukan amalan keburukan penghuni neraka jahanam, dia dimasukkan dalam surga. Gambaran ini seakan-akan kan kayak kita ini, ya kan? Kita ini kan sedang berusaha menjadi orang bertakwa jamaah. Pagi melakukan kebaikan, sholat 5 waktu, sholat sunnah, sodako dan seterusnya. Yang kita khawatirkan kan di akhir hayat kita ini melakukan keburukan. Nah, hadis ini bagaimana mensikapinya? Kan seakan-akan kasihan sekali dia. Seumur hidupnya capek dia berusaha beramal soleh. Di akhir hayatnya Allah balikkan hatinya melakukan amalan keburukan. Ini kan seakan-akan ada kontradiksi atau hal yang rancu. Kita akan kupas sehingga kerancuan ini hilang. Dan ternyata ada poin yang sangat mendalam, yaitu sebuah penyakit yang tidak ketahui, hanya Allah yang mengetahui. Hadis selanjutnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata, inna rajula ya'malu amala ahlil jannah fima yabdunas wa huwa min ahlin nar. Orang ini ternyata dilihat manusia orang soleh. Ternyata di sisi Allah dia bukan orang soleh. Maksudnya apa? Dia itu penghuni neraka jahanam. Berarti selama ini dia melakukan kesolehan karena ria. Seumur hidupnya dia beramal soleh karena ingin dipuji. Maka riaknya tersebut akan mengkhianati dia di akhir hayatnya. Ketika dia sedang sholat, kemudian muncul riak, dia meninggal dunia. Dohirnya orang melihat dia meninggal dalam kondisi sholat. Ya atau tidak jemaah? Kita melihat orang sholat meninggal dunia. Dohirnya dia meninggal dalam kondisi sholat. Tapi kita nggak tahu. Ini hadis yang mengatakan, ternyata dia sholat karena ingin dipuji. Meninggal dalam kondisi melakukan amalan penghuni neraka jahanam. Berarti selama ini dia sholat
ibadah, melakukan amal soleh karena manusia. Ini. Jadi penyakit hati yang terselubung, dia akan mengkhianati kita kapan? Tatkala sakaratul maut jamaah. Ini yang kita takutkan jamaah. Ya, maka dari itu ketika kita beramal soleh, luruskan niat kita. Ini kita mau sedekah, niat kita ini apa? Pingin dipuji, kita ini dermawan, pingin dilihat kita ini orang soleh atau soleha. Maka apa? Runtungkan semua itu. Hilangkan semua penyakit-penyakit hati. Penyakit hati akan mengkhianati kita. Yang kita takutkan mengkhianati tatkala kita sakaratul maut. Muncul kita biar syaitan itu masuk loh. Ketika kita sakaratul maut, syaitan itu masuk. Dan setiap manusia itu punya hasutan beda-beda. Yang para dai misal, sudah kamu itu sudah dakwah, dibuat kita itu riya, ujub. Kamu adalah orang soleh, kamu pagi siang sore malam berceramah, berdakwah, kamu amalan soleh, santai saja nggak apa-apa. Kamu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa? Muncul ujub, meninggal dunia. Lah kalau sama orang yang suka bersodakoh, syaitan akan muncul di sakaratul maut menghasut kamu itu banyak sodakoh, aman. Gak usah mengucapkan la ilaha illallah terus seperti itu. Dibuat apa? Dibuat dia ujub. Dibuat dia bangga diri. Oh ya memang saya orang soleh. Memang saya orang dermawan. Meninggal dunia. Dalam kondisi apa? Ujub. Bangga diri. Maka kita gak boleh jamaah. Itulah yang tadi kita khawatirkan hadis, yaitu apa? Seakan-akan dohirnya dia orang soleh. Melakukan kebaikan pagi siang soleh. Capek. Ternyata di akhir hayatnya amalan buruknya hati tersebut muncul di sakaratul maut. Ini yang kita takutkan. Kita mohon jamaah ya, jangan pernah kita aman jamaah. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, penyakit hatiku ini yang pernah muncul, jangan sampai muncul tatkala aku dicabut nyawamu. Dicabut olehmu ya Rabbi. Jangan sampai aku meninggal dunia dalam kondisi suul khotimah. Terus mohon menangis kepada Allah tatkala di malam hari, di sepertiga malam. Kemudian yang selanjutnya, ini terpenting ya, kiat-kiat meraih husnul khotimah yang kelima, yaitu apa? Berdoa. Terkadang amal soleh itu gak cukup jamaah. Kita butuh doa kepada Allah. Sekelas Nabi pun berdoa, minta agar husnul khotimah. Bayangkan coba, mungkin kalau dilihat dari kesehariannya Nabi, kemungkinannya dia meninggal husnul khotimah atau tidak? Iya. Karena apa? Karena 24 jam aktivitasnya para Nabi adalah amal soleh. Tapi Nabi pun gak pernah merasa aman. Tetap dia berdoa kepada Allah, ya Allah wafatkanlah aku dalam kondisi husnul khotimah. Terus seperti itu. Di antara contoh yang diajarkan kepada kita adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf tatkala sudah melewati rintangan yang sangat panjang. Kita tahu Nabi Yusuf diuji sangat panjang ya. Kecil sudah diuji. Bayangkan, kecil gak punya dosa sudah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adiknya, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf dibuang ke sumur, dijauhkan dari bapaknya Nabi Yakub. Setelah ditemu, bukannya malah dikembalikan ke bapaknya, malah apa? Dijual belikan jadikan budak. Itu Nabi Yusuf lewati semua rintangan ujian yang telah Allah berikan itu. Setelahnya digoda oleh permaisuri, kemudian sampai akhirnya ujung-ujungnya Allah berikan anugerah berupa kenikmatan, Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri raja. Namun ingat, perhatikan, apakah Nabi Yusuf bangga? Apakah Nabi Yusuf ujub? Dia sudah melewati rintangan? Maka kita pun demikian jamaah. Kalau kita sudah melewati rintangan ujian, kita sudah pernah melalui rasa sakit, kita sudah pernah diuji ekonomi, kita sudah pernah diuji masalah keluarga. Setelah selesai di akhir hayat, jangan pernah kita tutup dengan ujub, bangga diri. Oh saya sudah melampaui itu semua ujian, sehingga saya berhak mendapatkan surga. Tidak jamaah. Lihat Nabi Yusuf senantiasa apa? Merendah, senantiasa tawadhu, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yusuf mengatakan, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiris samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wal hikni bisolihin. Ya Allah, sungguh Engkau telah menganugerahkan kepadaku kebaikan, kekuasaan. Lihat, Nabi Yusuf diberikan kekuasaan. Engkau juga mengajarkan kepadaku takwil mimpi, makanya Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpi. Kemudian Engkaulah pelindungku
dunia dan akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Lihat, Nabi Yusuf sudah berhasil melalui fitnah tersebut, tapi Nabi Yusuf tidak pernah bangga diri terhadap amal soleh. Dia minta agar diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, berbaik sangka kepada Allah. Ini penting jamaah, terlebih lagi ketika sakaratul maut. Jangan putus asa. Jangan berprasangka buruk ketika kita sakaratul maut, jangan berprasangka buruk. Harus berbaik sangka. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'inda dhani 'abdi bi. In dhannan khairan falahu wa in dhannan syarran falahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Anna 'inda dhani 'abdi bi." Sungguh aku tergantung prasangka hambaku. Jika hambaku berprasangka baik, kebaikan baginya. Jika hambaku berprasangka buruk kepadaku, maka keburukan baginya. Lihat, berarti kita harus berprasangka baik kepada Allah. Terlebih lagi kita sakaratul maut. Banyak mengingat kebaikan Allah. Allah banyak memberikan kita hidayah. Kita ditutup amal soleh hidup kita. Semoga sedekah kita diterima. Puasa Ramadan kita diterima. Terus berbaik sangka terus semua. Jangan pernah menganggap Allah itu berbuat zalim. Mungkin amalan solehku nggak diterima. Akhirnya apa? Kita putus asa di akhir hayat, yaitu kita berprasangka buruk. Maka jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang dua lagi, insya Allah ini selesai, pendek-pendek. Kiat-kiat meraih husnul khotimah yang ke-7 ini ya. Benar ya, yang 7 ya. Berbuat baik kepada orang lain. Ini juga lumayan berat jamaah. Kenapa berbuat baik adalah kiat-kiat meraih husnul khotimah? Karena kebaikan kita kepada orang lain itu yang akan membuahkan hasil di akhir hayat kita. Banyak orang ketika kita itu berbaik kepada orang lain, orang itu akan membantu kita, mendoakan kita tatkala kita sakaratul maut. Oh, si fulan tuh Masya Allah orang baik. Kenapa dia sakit? Sakaratul maut dijenguk, didoakan, diberikan motivasi, ditalkin dan seterusnya. Inilah ya, kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain akan membuahkan kebaikan di akhir hayat kita. Itu pasti. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan, barang siapa yang melakukan sekecil apapun kebaikan, maka dia akan melihat kebaikan tersebut. Begitu juga sebaliknya jamaah. Sekecil apapun keburukan yang ia lakukan, dia juga akan melihat pada yaumul qiyamah. Maka insya Allah Allah tidak akan mendolimi hambanya ketika kita berbuat kebaikan kepada orang lain. Apapun, kita bisanya cuma senyum, kita cuma hanya bisa ngasih minuman kepada tetangga, kita hanya bisa memberikan sopan santun tatkala kita bermuamalah, ramahnya kita berbicara kepada teman-teman kita, jamaah pengajian kita, maka itu yang kita lakukan. Semoga Allah menjadikan kita wafat dalam kondisi husnul khotimah. Ya, karena kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita bisa jadi akan membuahkan husnul khotimah. Yang terakhir, dan ini sekalian menutup kajian kita, yaitu jangan berbuat zalim kepada orang lain. Kalau kita ingin meninggal dalam kondisi husnul khotimah, jangan berbuat zalim. Kenapa? Karena kedzaliman yang kita lakukan kepada orang lain akan berbuah buruk. Kenapa? Orang lain akan benci kita. Kita mau wafat, orang lain masih mencaci kita. Oh benar, sekalian meninggal saja sudah. Ya, banyak orang-orang yang kondisi seperti ini. Dia berbuat zalim. Ada kaum muslimin yang lain gak ridho. Sehingga apa? Sehingga dia dalam kondisi sakaratul maut, yang seharusnya dia mendapatkan kenikmatan dari Allah untuk bisa husnul khotimah, karena dia mendolimi orang lain, banyak orang lain mendoakan keburukan. Ya, maka takutlah dengan doanya orang terdolimi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wattaqi da'watal madlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Takutlah, kata Rasulullah, takutlah dengan doanya orang terdolimi, karena jarak antara dia dengan Allah tidak ada hijab, tidak ada halangan. Ketika orang terdolimi mengangkat tangan, "Ya Rabbi, aku terdolimi," hati-hati jamaah.
Allah akan membalas kedoliman tersebut. Tapi kalau kita yang didolimi karena kita sudah kenal sunnah, kita sudah kenal ngaji, maafkanlah sudah jamaah. Kenapa? Karena kalau tidak dimaafkan khawatir kita tidur membawa hati yang buruk. Sebagaimana kita sampaikan, sahabat yang dijamin masuk surga sebelum dia tidur apa? Hatinya apa? Bersih, nggak punya rasa benci kepada orang lain. Ya mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan kiat-kiat agar kita husnul khotimah jamaah. Benar. Ya ini jangan hanya ada pada buku catatan saja jamaah. Sering kita buka flashback, dilihat, oh ini amal soleh, kita lakukan. Agar kita juga ingin semua husnul khotimah jamaah. Begitu juga kita yang menyampaikan juga belum tentu ada kepastian jamaah. Kita juga saling mendoakan ya agar kita diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah, agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang soleh soleha, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan keluarga kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.